Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Fajar Atmajaya, NPM 2103010025. Saya dari Program Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce untuk memenuhi tugas video mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Toto Andri Puspito. Sebelum masuk ke materi e-commerce, pernah nggak sih jika kalian ingin berbelanja atau mencari sebuah produk, kalian sering membandingkan antara satu website ke website yang lainnya, misalkan dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, barangnya sama, tokonya sama, tetapi kenapa harganya berbeda? Nah, sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu tentang apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian, mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan internet, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data ataupun database, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain, seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi, kenapa sih barang yang sama di toko yang sama, tapi di berbeda e-commerce itu berbeda harganya? Karena setiap e-commerce itu memberikan promosi, potongan harga, diskon, ataupun pelayanan istimewa lainnya yang sangat menggiurkan guna menarik minat customer untuk menggunakan e-commerce-nya ataupun situsnya. Maka dari itu, harga di setiap e-commerce itu berbeda-beda, meskipun barangnya sama, tokonya sama, tapi promosi yang diberikan oleh masing-masing e-commerce tersebut berbeda. Lanjut untuk fungsi dan manfaat e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, akan tetapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan instruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, itu pun menjadi indikator bertahannya suatu e-commerce. Selain dari itu, beberapa faktor lain yang mengindikasi suatu e-commerce bisa bertahan, yaitu yang pertama, menyediakan harga yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Yang ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Yang keenam, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Yang ketujuh, mempermudah kegiatan perdagangan. Adapun manfaat ataupun keuntungan yang dapat diambil dari penggunaan e-commerce. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru. Terkhusus bagi perusahaan dengan berkembangnya teknologi saat ini, maka tidak menutup kemungkinan penggunaan e-commerce dapat menjangkau lebih luas pelanggan dengan memanfaatkan jaringan internet. Yang kedua, memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Dalam banyak kasus, banyak perusahaan yang mendesain platform e-commerce dengan menarik sehingga mendatangkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Di banyak kasus juga, beberapa perusahaan membuat sistem e-commerce yang terintegrasi dengan pelanggan secara langsung. Yang keempat, real time service. Pelanggan dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun sedang berada. Selanjutnya untuk online trading dan transaksi online. Online trading merupakan sistem perdagangan yang menggunakan media online.
Cukup dengan mengakses internet yang mudah didapat sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudahan online trading ini menjadikan tren untuk kaum milenial sebagai sarana berinvestasi secara mudah melalui jaringan internet. Transaksi online merupakan sistem transaksi yang menggunakan media internet. Jadi, para penjual ataupun pembeli tidak harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.